Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Rio dan Bayu Pratama dari Teknik Informatika Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk berjualan MLM yang efektif dan efisien. Sebagai seorang penjual atau pengusaha, Anda harus meyakinkan bahwa tidak sepenuhnya orang membeli suatu produk berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih kepada keinginan atau emosi. Contoh, saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya, dan salah satu teman saya ada yang mengenakan pakaian yang sangat bagus atau dari brand tertentu. Tentu pakaian tersebut membuat saya tertarik untuk membeli dari brand pakaian yang dikenakan oleh teman saya. Nah, kejadian seperti inilah yang disebut dengan membeli suatu produk tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih ke keinginan atau emosi ingin membeli. Bagaimana sih caranya untuk membutuhkan rasa keinginan atau emosi tersebut kepada seseorang? Oke, di zaman yang sudah maju seperti ini, banyak sekali teknologi yang sudah berkembang. Teknologi tersebut berupa sosial media atau digital marketing ataupun teknologi untuk memudahkan kegiatan manusia untuk mencapai tujuan, karena dengan teknologi terbukti lebih baik dari berjualan secara konvensional. Lalu bagaimana cara memanfaatkan teknologi tersebut? Sebagai penjual ataupun pengusaha, kita dapat menjual atau memasarkan produk yang kita punya melalui sosial media, toko online atau media digital lainnya. Contoh, apabila saya ingin memasarkan satu produk saya akan memposting melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau yang sekarang lagi trending adalah TikTok. Namun saya juga harus sudah menyiapkan media digital lain yang dapat mendukung penjualan produk saya. Misal seperti website yang menceritakan mengenai latar belakang saya dan juga konten-konten menarik yang bermanfaat bagi pembaca. Bisa juga berupa blog, website, atau vlog akan yang biasa diupload di YouTube seperti itu. Dan hal tersebut akan membangunkan sebuah kepercayaan kepada calon customer, karena kepercayaan adalah sesuatu yang sangat penting sebagai modal yang kita lakukan sebagai penjual atau pengusaha. Mengapa kepercayaan menjadi modal yang sangat penting bagi penjual atau pengusaha? Karena tanpa adanya kepercayaan, barang apapun yang akan kita jual tidak akan berpengaruh apa-apa kepada calon pembeli. Mereka tidak akan tertarik untuk membeli apapun dari kita. Jadi untuk membutuhkan rasa percaya tersebut, alangkah baiknya kita sebagai penjual atau pengusaha menumbuhkan image yang baik terlebih dahulu mengenai diri kita kepada halayak umum. Oleh karena itu, saya tadi merekomendasikan penjualan dengan cara soft selling daripada hard selling. Apa sih perbedaan dari soft selling dan hard selling? Nah, soft selling ini merupakan pendekatan secara tidak langsung kepada audiens agar mereka mendapat informasi dan nilai-nilai penting dari produk yang kita jual sebagai perbandingan dari perbandingan personal mereka sebelum memutuskan untuk membeli produk kita gitu. Contoh seperti pamflet, terus sampel produk. Jadi meyakinkan untuk consumer untuk menyicipi, kalau kita berjualan makanan, menyicipi apa yang produk dari kita gitu. Untuk yang kedua adalah hard selling. Hard selling ini merupakan pendekatan secara langsung kepada audiens untuk mempromosikan produk yang kita jual. Contohnya seperti diskon atau potongan harga. Seperti itu. Itu akan membuat tertarik konsumen dari nilai jual. Seperti itu. Seperti yang saya tadi bilang,
mengapa soft selling lebih baik daripada hard selling? Itu karena pendekatan soft selling akan menciptakan brand image yang baik pada suatu produk yang kita jual. Pendekatan secara hard selling itu sangat melelahkan dan membutuhkan media-media promosi yang mendukung agar audiens itu gimana ya, audiens itu mengenal produk kita seperti itu. Produk yang dijual, contohnya saya membuat postingan pada Instagram saya yang mengenai suatu artis terkenal di dunia, seorang pria tampan ataupun wanita cantik, menceritakan bagaimana perjalanan dan kesuksesan artis tersebut. Postingan tersebut memperlihatkan image dari artis tersebut seperti pakaiannya, terus kayak aksesoris yang mereka pakai seperti itu. Contoh postingan tersebut dapat kita manfaatkan untuk menjual produk serupa yang artis tersebut kenakan seperti itu. Oleh karena itu biasanya para followersnya tertarik untuk membeli dari sesuatu yang dipakai oleh artis tersebut seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari MLM. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.